Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang model proses penerjemahan. Ada saya Jan Fauzia, teman saya Suci Alawiyah dan Muhammad Hakiki Bayunanda. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Suci Alawiyah. Saya akan menjelaskan model Peter Newmark. Peter Newmark mendeskripsikan prosedur penerjemahan sebagai prosedur operasional. Tahap prosedur penerjemahan model Peter Newmark. Pertama, pemilihan sebuah metode dari suatu pendekatan tataran teks SBS, yang dimana kita mulai dan kadang-kadang tidak selalu kita kembali kepadanya. Yang kedua, tataran referensial, yang kita visualisasikan dan bangun secara progresif dan yang merupakan bagian penting yang pertama dari pemahaman, kemudian dari proses reproduksi. Tataran objek atau peristiwa nyata atau imajinasi. Tataran kohesif, yang mengikuti jejak alur pikiran, merasakan nada positif atau negatif, dan berbagai peranggapan dari teks BT. Tataran ini mencakup pemahaman dan reproduksi, menyajikan suatu gambaran yang luas. Untuk itu kita harus mengatur tataran bahasa yang lebih umum dan gramatikal. Tataran pengalamiahan, naturalness, dari kelayakan bahasa secara umum sampai kepada penulis atau pembicara dalam situasi tertentu. Yang ketiga, prosedur revisi, yang dapat dikonsentrasikan atau disesuaikan dengan situasi. Prosedur ini paling tidak terdiri dari separuh proses penerjemahan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hakiki Bayunanda. Silakan. Udah kan? Oke. Yang kedua adalah model NIDA. Menurut NIDA 1969-484 ada 3 tahap dalam proses penerjemahan, yaitu analisis, transfer, dan restrukturasi. Yang pertama, melakukan analisis BS ke dalam bentuk-bentuk yang paling sederhana dan jelas secara struktur atau terstruktur intinya. Yang kedua, melakukan pengalihan pesan-pesan pada tataran inti ini. Ketiga, melakukan penstrukturan kembali pesan-pesan tersebut di dalam BT pada tataran yang paling sesuai untuk pembaca atau audien yang dituju. Deskripsi NIDA dan Taber 1669-68 tentang proses tersebut menekankan keuntungan ilmiah dan praktis dari metode ini dibandingkan upaya untuk menyusun sepenuhnya daftar lengkap ekuivalensi antara pasangan spesifik sistem BS dan BT. Kalimat ini, kernel sentence, adalah istilah kunci dalam model ini. Sama seperti kalimat inti yang merupakan struktur yang paling mendasar dari model awal Chomsky. Bagi NIDA dan Taber, kalimat inti juga merupakan elemen struktur dasar dari bahasa yang membangun struktur permukaan yang rumit. Kalimat ini harus diperoleh dari struktur permukaan TS dengan proses reduktif dari transformasi balik atau back transformation.
Hal ini memerlukan analisis menggunakan tata bahasa transformasi generatif 4 jenis kelas fungsional. Yang pertama, peristiwa. Sering tetapi tidak selalu dilakukan oleh verba. Yang kedua, objek. Sering tetapi tidak selalu dilakukan oleh nomina. Yang ketiga, abstrak. Kuantitas dan kualitas termasuk adjektiva. Dan yang terakhir, relasional, termasuk gender, preposisi, dan konjungsi. Mundai 2008-40. Selanjutnya yang ketiga, adalah model Peirce. Dan model Peirce ini akan disampaikan oleh teman saya, Jihan Fauziah. Waktu dan tempat, persilakan. Untuk model Peirce, menurut istilah Wake dalam Robinson tahun 2004-91, siklus menentukan, memilih, mempertahankan dapat dirumuskan sebagai menerjemahkan, mengedit, menghaluskan. Menerjemahkan ini yaitu termasuk dalam menerjemahkan secara intuitif. Dan untuk yang kedua, yaitu memikirkan tentang apa yang telah dilakukan, kemudian mengedit secara intuitif dan gunakan siklus tindakan, respons, penyesuaian daripada aturan-aturan yang kaku. Dan yang ketiga, menghaluskan secara fleksibel. Dalam deskripsi Nida dan Taber, tahun 1669-68 tentang proses tersebut menekankan keuntungan ilmiah dan praktis dari metode ini dibandingkan upaya untuk menyusun sepenuhnya daftar lengkap ekuivalensi antara pasangan spesifik sistem BS dan BT. Kalimat inti, kernel sentence, adalah istilah kunci dalam model ini. Sama seperti kalimat inti yang merupakan struktur yang paling mendasar dari model awal Chomsky, bagi Nida dan Taber, kalimat inti juga merupakan elemen struktur dasar dari bahasa yang membangun struktur permukaan yang rumit. Kalimat inti harus diperoleh dari struktur permukaan TS dengan proses reduktif dari transformasi balik, back transformation. Hal ini memerlukan analisis menggunakan tata bahasa transformasi generatif, 4 jenis kelas fungsional. Yang pertama ada peristiwa, sering tetapi tidak selalu dilakukan oleh verba. Yang kedua objek, sering tetapi tidak selalu dilakukan oleh nomina. Yang ketiga abstrak, kuantitas dan kualitas termasuk adjektiva. Dan yang keempat relasional, termasuk gender, preposisi, dan konjungsi. Mundai 2008-40. Selanjutnya Kiki. Model ini menelusuri gerakan dari kegagalan sebelum suatu masalah tertentu melalui solusi tentatif untuk ekspansi secara bertahap. Solusi seperti itu menjadi pola kebiasaan respons. Model ini mengasumsikan ada dua hal, yaitu seorang profesional dan seorang pelajar. Untuk seorang profesional, mereka yang sangat maju dalam proses pemecahan masalah dan teknik yang sudah menjadi sifat kedua terjadi cukup cepat. Untuk meningkatkan penghasilan secara freelance, bahwa mereka tidak perlu mampu mengarikulasikan proses dan teknik ini pada orang lain atau bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan untuk seorang profesional itu, mereka untuk dalam proses pemecahan masalahnya udah cukup maju dan mereka udah punya teknik tersendiri gitu. Dan bahkan untuk meningkatkan penghasilan secara freelance pun mereka udah cukup mahir. Sementara untuk seorang pelajar, dia tidak hanya menghadapi dan harus memecahkan masalah baru setiap hari, namun sebenarnya berkembang pada masalah tersebut, karena hal baru menjamin berbagai pertumbuhan minat dan kesenangan. Robinson tahun 2004-91. Jadi untuk seorang pelajar, karena dia masih banyak belajar dari pengalaman juga, jadi dia harus memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah ditemukannya di setiap harinya, dan itu akan membuatnya semakin berkembang setiap dia memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, sebagaimana digambarkan oleh Peirce, gerakan dari naluri melalui pengalaman ke kebiasaan. Kebiasaan adalah akhir atau insting dan pengalaman dikombinasikan untuk menciptakan kebiasaan, dan ada yang berhenti. Model corrective wake menunjukkan bahwa pada kenyataannya, model Peirce harus memutar di sekitar siklus.
khususnya siklus tindakan, respons, penyesuaian. Setiap penyesuaian menjadi tindakan baru dan setiap kebiasaan dating seperti insting. Jadi untuk model Peirce ini, seperti yang di tabel tadi, dia siklusnya tuh harus memutar. Dan itu biasanya siklusnya nggak jauh-jauh dari siklus tindakan, respons, dan penyesuaian. Seperti itu. Selanjutnya, Kiki. Nah, karena presentasi kami sudah sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan maaf apabila masih banyak kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini